Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15, ayat 57 yang berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu keluarga yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang menyembah berhala atau menyembah allah-allah lain. Mereka hidup dalam ketakutan, takut gagal, takut masalah, dan takut hal lainnya. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyembah berhala dengan tujuan mencari pertolongan. Sampai akhirnya keluarga ini mengalami satu pergumulan yang cukup berat. Mereka kehilangan salah satu anggota keluarga mereka, dan itu menjadi pengalaman pahit di hidup mereka. Mungkin banyak dari kita pun yang mengalami kehilangan, misalnya kesehatan ataupun lainnya. Apa yang sebaiknya dapat kita lakukan saat mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini? Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 36-39 mengatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Seperti halnya sebuah pertandingan, para peserta akan berusaha dan berjuang meraih piala atau medali. Namun semua itu hanyalah sementara, serta tidak terlalu banyak gunanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita lebih dari pemenang. Mengapa? Lebih dari pemenang menurut standar kasih Allah, yaitu dibenarkan karena iman. Kita disebut umat yang lebih dari pemenang oleh karena kasih Tuhan. Kita pun dibenarkan karena iman. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia,
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun dibenarkan karena iman. Dan dengan iman ini, kita seharusnya mampu menghadapi serta mengatasi berbagai permasalahan maupun pergumulan sehari-hari. Ingat, kita sedang berada dalam pertandingan iman. Karena itu, semua masalah yang kita alami ibarat barbel-barbel iman yang melatih serta memperkuat otot-otot rohani. Yang berikutnya, panggilan dan pilihan Allah. Kita disebut umat yang lebih daripada pemenang, karena Ia telah memanggil serta memilih kita. Seperti halnya tidak semua orang dapat mengikuti sebuah pertandingan, melainkan hanyalah orang-orang yang terpilih serta terlatih dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Demikian pula dari sekian banyak orang di dunia ini, kita dipanggil dan dipilihnya agar mereka melihat bahwa kita sanggup menghadapi berbagai pergumulan hidup ini bersama Allah. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dipanggil dan dipilih untuk mengerjakan rancangan Allah. Ada panggilan serta rencana khusus dari Allah bagi kita, anak-anaknya masing-masing. Jika dahulu kita hidup sesuka hati maupun dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, namun kini kita lebih membutuhkan dan mengandalkan Tuhan. Ia pun menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi, jangan hanya berdiam diri, melainkan aktifkanlah iman dan layanilah Tuhan maupun sesama. Allah sanggup memakai keadaan maupun kekurangan dan kelemahan kita untuk menggenapi rencananya yang besar. Ia rindu supaya kita makin serupa dengan gambaran anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita sebagai orang pilihan Tuhan, jangan pernah mudah menyerah dan putus asa. Tetap beriman kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu melakukan hal-hal luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita memahami bahwa kita adalah umat yang telah dibebaskan, ditebus, dan dimenangkan oleh darah Kristus, maka kita pun seharusnya hidup sebagai orang-orang yang memiliki identitas baru di dalam Tuhan. Kita bukan lagi tawanan dosa, bukan lagi budak dari ketakutan, kegagalan, atau masa lalu kita. Firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, kemenangan itu bukan hasil usaha atau kekuatan kita, melainkan anugerah yang kita terima karena kasih Allah yang sempurna. Kemenangan ini adalah wujud nyata dari kasih karunia, di mana Allah sendiri yang berperang, menggantikan kita, dan memberikan hasilnya kepada kita sebagai bukti bahwa kasih-Nya lebih kuat dari maut. Oleh sebab itu, tidak peduli seberapa berat pergumulan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah. Mungkin hidup kita seperti sedang berada dalam arena pertandingan iman yang melelahkan, di mana kita harus terus berjuang melawan rasa putus asa, melawan keinginan untuk menyerah, melawan keraguan akan janji Tuhan. Namun, ingatlah bahwa dalam pertandingan ini, kita tidak berlari sendirian. Tuhan Yesus berjalan di samping kita, menguatkan setiap langkah kita, dan meneguhkan setiap hati yang mulai lemah. Kita menjadi lebih dari pemenang, bukan karena kita tidak pernah jatuh, tetapi karena setiap kali kita jatuh, kasih Kristuslah yang mengangkat kita kembali. Itulah perbedaan mendasar antara pemenang dunia dan pemenang rohani. Pemenang dunia berjuang untuk mendapatkan mahkota yang fana, sedangkan pemenang di dalam Kristus berjuang untuk mahkota yang kekal yang disediakan bagi mereka yang setia sampai akhir. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita bebas dari masalah, tetapi ketika kita tetap setia dalam masalah,
tetap percaya walau belum melihat jawaban, dan tetap bersyukur di tengah segala keadaan. Menjadi lebih dari pemenang bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menjadi terang dan kesaksian bagi dunia yang gelap dan putus asa. Allah tidak hanya memanggil kita untuk menang dalam kehidupan pribadi, tetapi untuk menjadi bukti nyata bahwa kasih dan kuasa Tuhan hidup dalam diri kita. Saat kita mengalami penderitaan, Tuhan ingin agar orang lain melihat bahwa kita tetap memiliki damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, Tuhan ingin dunia melihat bahwa kita tetap bersyukur karena kita tahu ada pengharapan yang lebih besar di dalam kerajaan surga. Dan ketika kita diperlakukan tidak adil, Tuhan ingin dunia melihat bahwa kita mampu mengampuni, sebab kasih Kristus telah memenuhi hati kita. Inilah arti menjadi lebih dari pemenang. Kita tidak hanya mengalahkan penderitaan, tetapi kita menjadikan penderitaan sebagai alat untuk memuliakan Allah. Orang yang menang di dalam Kristus bukanlah orang yang tidak pernah terluka, melainkan orang yang di tengah luka tetap mengasihi. Bukan orang yang tidak pernah kecewa, tetapi orang yang di tengah kekecewaan tetap beriman. Bukan orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang tetap bersyukur meski segalanya diambil daripadanya. Dalam setiap proses hidup, Allah sedang mempersiapkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Ia mengizinkan badai, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan kita. Ia membiarkan air mata jatuh, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyucikan. Dan Ia mengizinkan kita melalui lembah kelam, agar kita belajar mengenal siapa gembala sejati kita. Karena itu, jangan pernah menyerah, sebab setiap perjuangan iman yang kita jalani tidak pernah sia-sia. Di balik setiap penderitaan ada kemuliaan, di balik setiap ujian ada penguatan, dan di balik setiap air mata ada sukacita yang Tuhan sediakan. Maka marilah kita terus berlari dalam perlombaan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Sang Pemula dan Penyempurna iman kita. Karena pada akhirnya, kemenangan yang kita terima bukan hanya di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan yang telah menebus hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dan kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Sekalipun kami sering merasa lemah, Engkaulah yang menguatkan kami. Sekalipun kami sering jatuh, Engkaulah yang mengangkat kami dengan tangan kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami, bukan karena kami layak, tetapi karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup sebagai pemenang sejati, bukan menurut ukuran dunia, tetapi menurut standar kasih dan kebenaran-Mu. Ketika kami menghadapi penderitaan, berikanlah kami kekuatan untuk tetap berdiri. Ketika kami menghadapi kegagalan, berikanlah kami keberanian untuk bangkit lagi. Dan ketika dunia berusaha menggoyahkan iman kami, tolong kami agar tetap berpegang teguh pada janji-Mu yang kekal. Jadikan hidup kami kesaksian yang hidup
tentang kuasa kasih-Mu yang memulihkan, menebus, dan mengubahkan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kami percaya bahwa dalam Engkau kami lebih dari pemenang. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu membutuhkan dan merindukan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan terjadi di bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.